Perundingan atau Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priuk, Jakarta. Tokoh-tokoh Perjanjian Renville. Komisi Tiga Negara. Ketua Frank Graham, Amerika Serikat. Anggota Paul van Zielen, Belgia, dan Richard Kirby, Australia. Indonesia. Ketua Amir Syarifuddin. Anggota Ali Sasromit Jojo, Haji Agus Salim, Dr. Leimena, Dr. Coatiklen, dan Nasrun. Belanda. Ketua Abdul Qadir Wijowatmojo, anggota Van Vredenburg, Dr. Koech, dan Dr. Soumokil. Latar belakang perundingan Renville. Setelah Indonesia merdeka, Belanda dan sekutu atau negara-negara yang mendukung Belanda datang lagi ke Indonesia. Karena saat itu Belanda dan sekutu kembali ke Indonesia. Tujuannya ya mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Bahkan Belanda tidak mengakui bahwa pada 17 Agustus 1945 Indonesia sudah meraih kemerdekaan. Awalnya masyarakat Indonesia sudah berusaha untuk melawan Belanda melalui fisik atau secara bersenjata. Sayangnya usaha tersebut masih gagal mengusir Belanda dan sekutu dari Indonesia. Bahkan pada 27 Juli hingga 5 Agustus 1947, Belanda melakukan penyerangan di Pulau Jawa dan Sumatera yang dikenal dengan nama agresi militer pertama. Kemudian ditempuhlah cara lain, yaitu melalui jalan perundingan atau perjanjian. Nah, salah satu perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda adalah Perjanjian Renville. Kenapa sih terjadi Perjanjian Renville? Jadi, aksi Belanda dalam melancarkan agresi militer pertama ternyata dikecam oleh dunia internasional. Saat itu, India dan Australia yang merupakan sahabat Indonesia melaporkan kelakuan Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Otomatis PBB nggak diam aja dong. Pada 18 September 1947, Dewan Keamanan atau DK PBB memutuskan untuk membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. KTN ini bertugas sebagai mediator antara Indonesia dan Belanda, yang ujungnya adalah membawa Indonesia dan Belanda kembali ke meja perundingan. Di samping itu, KTN juga bertugas mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda dan memasang patok-patok perbatasan wilayah antara Indonesia dan Belanda. Loh, kok ada perbatasan wilayah? Ya karena dalam perjanjian Linggarjati atau perjanjian sebelum Renville, Belanda mengakui secara de facto daerah Republik Indonesia yang hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Ketika itu, KTN diwakili oleh Australia yang merupakan representasi Indonesia, Belgia yang merupakan representasi Belanda, dan Amerika Serikat sebagai negara yang netral. KTN pun mengusulkan agar Indonesia dan Belanda mengandalkan perundingan di tempat yang netral, yaitu di geladak kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Untuk itulah perundingan ini disebut sebagai Perundingan Renville. Apa sih dampak Perjanjian Renville? Selain wilayah Indonesia yang menjadi semakin sempit, Belanda juga melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Akibat lain dari Perjanjian Renville adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena banyaknya protes dari golongan-golongan masyarakat di Indonesia. Selain itu, karena banyaknya protes tersebut, muncul kelompok-kelompok anti pemerintah. Meskipun banyak protes yang dilayangkan, Kabinet Hatta yang merupakan kabinet baru setelah runtuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dengan terpaksa tetap melaksanakan Perjanjian Renville, walaupun sangat merugikan untuk Indonesia.
Bahkan lebih jauh lagi, perundingan Renville menjadi salah satu pemantik dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang diinisiasikan oleh Kartosuwiryo. Belanda juga turut membuat negara boneka, antara lain negara Pasundan, negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Jawa Timur, negara Indonesia Timur, dan lain-lain. Hal ini menandakan bahwa perundingan Renville menyisakan kekecewaan yang cukup besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan ini merupakan kapal punya Amerika yang namanya USS Renville, dan jadilah dinamakan perundingan Renville. Hasil perjanjian Renville yang pertama, Belanda secara de facto mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Yang kedua, disetujuinya garis demarkasi atau garis Van Mook yang memisahkan daerah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.